Kita beda, kita sama. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan bahasa. Saya menentang untuk didiamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Tak ada rasa kebersamaan yang dirasakan. Tak ada kebersamaan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu sama. Kita satu. Tetesan darah berwarna merah. Helaian rambut sama hitam. Walau perbedaan itu nyata. Antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, kita tetap satu. Karena kita saling membutuhkan. Dalam suatu tawa, dalam suatu luka, dalam suatu renungan yang tersekap oleh keberagaman dan mengikut indahnya perbedaan, seperti sebuah alunan akan sebuah persatuan. Dari dua sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajut kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Hai students, selamat tahun baru. Tahun baru artinya semangat baru dan pribadi baru yang lebih baik ya tentunya. Nah, video kita tadi dibuka dengan puisi yang mengharukan tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan 700 lebih bahasa daerah, sekitar 1.340 suku bangsa, 6 agama yang diakui dan berbagai macam kebudayaan daerah yang mengagumkan. Indonesia sungguh bangsa yang beragam. Seperti yang akan kita bahas di bab 3 buku PPKN kita, yaitu tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Keberagaman masyarakat yang kita bahas bukan untuk menunjukkan bahwa kita berbeda, namun untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Keberagaman sosial terdiri dari keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman tingkat kesejahteraan, dan keberagaman tingkat pendidikan. Nah students, apa sih faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia? Yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tercatat Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau yang dikelilingi dan dipisahkan satu sama lain oleh laut dan selat. Setiap pulau tersebut dihuni oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan, cara hidup, dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap kelompok masyarakat dengan tradisi yang berbeda satu sama lain tersebut hidup bersama membentuk suku bangsa. Faktor kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan keadaan alam juga dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Contohnya, suku Mentawai memiliki kebiasaan mengenakan pakaian yang mudah menyerap keringat karena tinggal di daerah dengan iklim yang cukup panas. Sebaliknya, suku Tengger di sekitar Gunung Bromo memiliki kebiasaan mengenakan baju yang tebal karena tinggal di daerah yang iklimnya cukup dingin. Di Papua, masyarakat pedalamannya tinggal di rumah honai yang terbuat dari kayu dan beratap jerami tanpa jendela, agar orang yang tinggal di dalamnya tetap merasa hangat. Faktor ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjelajahan bangsa asing. Masuknya bangsa asing tersebut
membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan Indonesia. Misalnya, Aceh sering dikunjungi pelaut asing dari Arab, Persia, dan India yang akhirnya menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Akibatnya, ciri-ciri fisik masyarakat suku Aceh mirip dengan orang dari Arab dan India. Nah, sudah tahu ya beberapa faktor yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa Indonesia. Namun, meskipun kita beragam, kita harus hidup dengan damai dan saling bersatu. Sikap persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan saling menghargai, tidak saling mengganggu, atau bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Namun sayangnya, kadang masih muncul konflik antar suku bangsa. Beberapa hal yang memicu timbulnya konflik tersebut adalah kurangnya sikap saling menghargai perbedaan, sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan, sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Adanya paham chauvinisme, yaitu suatu paham yang beranggapan suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa yang lain. Adanya sikap eksklusivitas, yaitu suatu sikap yang merasa suku bangsanya sendiri lebih khusus dan eksklusif sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lain. Namun, faktor pemicu tersebut bisa kita hindari dengan membiasakan melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. 2. Berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, sehingga kita harus saling menghargai. Yang ketiga, jika kita sebagai pendatang, hendaklah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. 4. Selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang kelima, utamakan persatuan, karena dengan bersatu, bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan maju. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kita memiliki dan meyakini agama kita masing-masing. Namun, kita harus mengakui bahwa ada orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda dengan kita. Jadi, sudah seharusnya kita bergaul dan bekerja sama dengan baik. Hal ini dikarenakan kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Perbedaan agama dan kepercayaan sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus dapat membuat pilihan yang baik. Apakah kita akan memilih hidup berdampingan dengan damai, atau kita berselisih karena perbedaan? Selalu bersatu dalam perbedaan agama adalah sikap mulia yang harus selalu kita tunjukkan. Dengan begitu, konflik yang mengatasnamakan permasalahan agama dapat dihindari. Masyarakat pun dapat hidup dengan tentram dan damai. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara berikut. Saling membantu dan bekerja sama tanpa membedakan agama. Tidak mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah. Menghormati umat agama lain yang sedang beribadah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda sesuai kondisi alamnya. Masyarakat yang tinggal di pantai akan bekerja sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah yang subur di pedesaan akan bekerja sebagai petani. Masyarakat yang tinggal di perkotaan akan bekerja di bidang jasa dengan beragam jenis pekerjaan. Masyarakat yang tinggal di dekat daerah wisata akan bekerja di bidang yang berkaitan dengan bidang pariwisata, misalnya bekerja di rumah penginapan atau menjual cindera mata. Dengan adanya berbagai jenis mata pencaharian tersebut,
tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesejahteraan pemilik lahan tentu berbeda dengan tingkat kesejahteraan buruh tani yang menggarap lahan tersebut. Untuk menciptakan masyarakat sejahtera, diperlukan kerjasama yang baik antara pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat tercipta. Beberapa contoh sikap yang patut dilakukan oleh warga dengan keberagaman tingkat kesejahteraan sosial di suatu wilayah adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan bakti sosial. 2. Menghargai dengan cara tidak merendahkan warga prasejahtera. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan bekerja, terdapat keberagaman tingkat pendidikan yang dimiliki warga. Ada warga yang berpendidikan SMA, SMK, atau sarjana. Namun hendaknya keberagaman tingkat pendidikan tidak menjadi penghalang, karena dalam setiap usaha memerlukan banyak tenaga yang beragam. Misalnya, ada yang bertugas menjalankan mesin, memasarkan produk, atau mengatur keuangan. Ada juga manajer untuk mengatur semua proses agar berjalan dengan lancar. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. Hal yang terpenting adalah sikap saling menghormati, membangun persatuan, dan hidup secara damai, walaupun ada perbedaan di masyarakat. Oke, sekian dulu video kita untuk minggu ini. Di video minggu depan kita akan membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. So, stay tuned on the next video. Bye-bye.